sifatnya sementara gitu. Nah, maka karena memang ini adalah sesuatu yang jangka panjang, maka kita perlu memastikan bahwa kita punya mindset yang benar tentang karir. Dan karena nyambung dari tentang takdir ya, ini kalau saya, misalnya, eee kita ditakdirkan untuk tidak seperti itu, bagaimana kita meyakini takdir Allah itu takdir terbaik buat kita gitu. Bagaimana kalau ternyata, kita husnuzon sama Allah atas apa yang kita alami gitu. Kan kemarin ditanyakan ya, yang kayak, eee, "Kok aku rasanya kayak, korban mulu ya, aku, dapat, tugas yang berat," gitu. Mungkin juga dibebani sama, hal-hal yang itu membuat kita jadi nggak nyaman gitu ya. Mungkin juga banyak tambahan tugas yang pada akhirnya kita jadi susah untuk, eee, mengembangkan diri gitu ya. Lalu di mana takdir Allah itu berjalan? Di mana keadilan Allah gitu? Lalu di manakah letak kita yakin bahwa ini yang kita alami, yang kita jalan itu adalah takdir terbaik, karir terbaik yang Allah pilihkan gitu. Nah itu gimana cara ngeceknya gitu ya. Nah ini kita akan coba bahas ya, teman-teman semua di pertemuan kedua ini cukup mendalam, jadi mungkin kita perlu banyak refleksi dan mungkin saya akan banyak-banyak karena saya berharap sisanya, nanti sampai di 5:45 kita fokusnya ke refleksi dan nanti tanya jawab aja gitu ya. Hanya agar kita nanti bisa lebih, mudah dalam, menyerap dan mempraktekkan apa yang ada di, forum belajar kita gitu. Oke itu pengantarnya, teman-teman semua. So saya izin saya share screen, oke kita mulai dulu ya. Ini mulai, bentar, oke kita share screen. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Aman ya? Semoga aman ya. Sudah terlihat? Ini karena saya tidak bisa melihat di kolom chat jadi semoga ini aman lah. Oke, baik. Nah, kali ini kita akan bahas tentang tema kedua, teman-teman, memahami journey hidup dan takdir, tentang perjalanan hidup kita, yang mana kita bahas kemarin tentang mindset karir seorang muslim dalam perspektif Islam tentunya ya. Dan kita akan memahami, ternyata karir itu urusannya panjang ya, tidak sekedar pekerjaan doang, tapi tentang kehidupan kita gitu. Bahkan itu tentang bagaimana kita sebagai, seorang muslim menjalani hidup dengan cara Islam gitu ya. Nah, maka karena kita memahami bahwa hidup kita tuh Allah yang atur, semua sudah Allah takar gitu, termasuk rezeki juga sudah Allah takar, maka kita perlu paham bahwa, kita perlu memastikan bahwa hidup kita itu me menjalani sesuatu yang sudah Allah gariskan gitu. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang sudah Allah tetapkan itu adalah hal yang terbaik yang kita dapatkan, yang Allah berikan gitu. Sehingga kita perlu memahami tentang journey hidup kita dan takdir. Itulah kenapa kemudian di sesi kedua ini kita fokus untuk membahas itu, teman-teman. Beberapa sebenarnya saya sudah, sampaikan di LinkedIn saya ya, terkait dengan, rencana 2026 dan takdir indah Allah. Saya sudah sampaikan di situ, tapi itu memang setting-nya lebih ke konten ya. Dan kali ini kita akan bahas lebih spesifik dan harapannya ada dialog ya, karena nanti akan ngebantu kita untuk merefleksikan sebenarnya posisinya, kondisi saat ini tuh itu takdir terbaik kita atau belum gitu ya. Karena bisa jadi itu ada dinamika yang perlu kita maknai bareng gitu. Oke, gitu, oke, terdengar ya teman-teman ya. Jadi, di sini kelihatannya apa ya? Oh, udah kelihatan ya? Oke, baik, nice. Ya kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini sambil nanti tuh mungkin juga disampaikan oleh teman-teman ya, baik di kolom atau mungkin boleh nanti di, eee, apa namanya, di, open mic gitu ya. Pernah nggak merasakan ini teman-teman? Teman seangkatan sudah jadi manajer dan saya masih di sini dan gini-gini aja. Yang lain tuh udah jadi manajer, udah jadi bahkan beberapa udah punya usaha jadi direktur gitu misalnya.
Atau bahkan dia sering cerita ketika reunian ketemu, terus dia bilang kok dia dapat, gaji 2 digit gitu misalnya. Tapi kita masih gini-gini aja. Bahkan dari lulus kampus juga kayaknya belum gimana-gimana gitu. Atau bahkan mungkin teman kita di kampus ya, itu sekarang udah prestasi ke mana-mana gitu, udah ke luar negeri, juara PKM gitu misalnya, P2KM dan seterusnya gitu-gitu yang diikuti gitu ya. Banyak banget gitu. Yang pada akhirnya kita jadi merasa kayak, "Oh kok aku di sini aku gini-gini aja, dan aku kok masih gini-gini aja dan nggak ada perubahan dan kayak sama aja sama yang dulu," gitu. Atau temen juga merasakan itu seharusnya, eee, kayak kita tuh merasa ada penyesalan gitu ya, harusnya dulu, mmm, aku tuh ambil kesempatan itu 2 tahun yang lalu, harusnya aku dulu kuliahnya nggak di sini, harusnya aku ambil kuliah yang lain aja karena ternyata di sini ternyata tidak seperti yang kubayangkan gitu. Nah, kita sempat ada merasa penyesalan teman-teman, atas apa yang kita pilih di masa lalu gitu. Apakah merasakan itu teman-teman semua? Boleh nanti tuliskan di kolom chat ya, iya atau tidaknya gitu. "Iya Mas, yang poin satu iya, poin 2 enggak, biasa aja," gitu. Atau yang mana yang mungkin paling relate ya. Atau teman ada cerita yang terkait dengan ini nanti bisa disampaikan juga di kolom chat ya. Kenapa jalan karir saya berliku-liku, tidak lurus seperti orang lain gitu. Kenapa ya, yang lain tuh mudah banget dia naik level ya. Aku udah 8 tahun jadi dosen nih misalnya, tapi kok aku gitu-gitu aja ya, aku nggak naik jabatan ya. Aku udah 5 tahun jadi staf tapi kok nggak naik-naik ya, gini-gini doang gitu. Apakah teman-teman juga merasakan hal yang sama gitu, terkait dengan, kondisi saat ini? Terutama membandingkan diri kita dengan orang lain ataupun dengan masa lalu kita. Sepertinya kita tidak ada perkembangan, cuma kita kayak gitu-gitu aja gitu. Atau bahkan, "Wah kemarin aku jadi manajer, kenapa aku sekarang jadi supervisor, jadi turun ya?" Gitu. Nah itu kadang kita tuh punya pertanyaan yang semacam itu teman-teman. Bahkan sampai level di mana kita kayak mempertanyakan keadilan Allah gitu. "Ih, gimana sih? Kenapa ya Allah tuh ngasih aku kayak gini ya? Allah tuh kayak nggak adil banget ya?" Yang di saat yang lain tuh udah kerja keras maksimal, tapi kenapa yang dapat apresiasi orang lain gitu, kenapa kita nggak dapat hal yang sama seperti orang lain gitu. Dulu kayaknya di kampus nggak rajin-rajin amat, dulu suka orangnya di belakang, tiduran, ngerokokan gitu misalnya. Tapi kenapa dia akhirnya, gajinya besar banget dan kerja di BUMN ya gitu, dan seterusnya. Kita kadang merasa penyesalan yang besar, baik itu karena diri kita di masa lalu, ataupun karena sesuatu kita bandingkan dengan orang lain, teman-teman. Hmm, oke. Mari kita cek ya, teman-teman. Apakah kalian juga merasakan hal yang sama ya? Saya izin untuk buka chat ya, teman-teman. Gimana nih, teman-teman? Apakah merasakan hal yang sama? Boleh ya ditulis di kolom chat ataupun di reaction juga boleh ya. Monggo silakan. Ada yang merasakan hal yang sama terkait ini atau, "Ah, enggak Mas, biasa aja." Kayaknya aku cenderung orang yang, "Oh sama Kak." Oke, baik Mas. Pernah Mas. Oke, ini Mas Daus sama Mas Idris nih, sudah cerita ya. Pernah Mas dan relate. Waduh, bagian yang mana nih yang relate nih? Apa karena gini-gini aja nih, Mas, Idris ya? Bisa jadi ya teman-teman, karena bisa jadi dari kita juga melakukan hal yang sama gitu, kayak kita kayak ada perkembangan aja gitu, kayaknya gini-gini aja gitu. Nah nanti sembari direfleksikan tulis di konsep juga ya. Pernah melihat tapi biasa aja Pak, oh mungkin terjadi di orang lain ya, tapi biasa aja. Oke, bagus nih berarti pemanaannya berbeda nih ya, Mas Sita ya, karena mungkin sudah cukup mendalami ya. Jadi ketika ada kondisi kayak gini kayak, "Ah, biasa aja sih kayaknya." Tapi semoga itu tanda bahwa kita cukup dewasa. Atau, kita perlu cari tahu dan caranya ya, gimana sebenarnya takdir Allah itu bekerja gitu. Kayaknya kita merasa kayak ini nggak adil ya. Eee, Misalnya gini nih, yang lagi viral ya, lagi viral dan banyak orang yang kayak cemburu banget gitu. Eee Itu kenapa ya SPPG itu gaji gede banget, sedangkan guru honorer yang udah bertahun-tahun, itu kok nggak naik-naik gitu gajinya. Pernah kepikiran gitu nggak? Itu dari viral banget tuh di Instagram. Kenapa ya SPPG itu bisa flexing mereka dia gajinya gede gitu, tapi guru-guru kita itu yang guru-guru honorer itu nggak naik-naik, itu
Kita boleh bilang itu nggak adil nggak? Lalu kalau itu nggak adil, lalu bagaimana takdir Allah bekerja gitu? Kenapa gitu gitu? Nah ini mungkin mungkin kita sambil kita bahas ya teman-teman. Oke, oke nanti di sini bisa nih. Oke, baik kita akan lanjut. Bentar, kelihatan nggak nih? Belum ya. Jadi aku harus ke sini. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa kayak gini, kalau misal kita merasa kayak tadi ya, dan kita tidak memahami bagaimana takdir bekerja, yang terjadi itu karir kita itu hanya berisi ya penyesalan dan iri aja kayak asap ya, iri ya gitu. Duh, kenapa temanku itu kerjanya biasa tapi gajinya gede ya gitu. Itu kayak kita merasa kayak iri aja gitu. Aku yang udah kerja pagi sampai malam kayak gini tuh udah luar biasa loh. Tapi kenapa hasilnya gini-gini aja gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak paham takdir Allah, teman-teman, yang ada itu untuk penyesalan dan iri hati. Kita merasa tidak dewasa, tidak didewasakan dengan masalah karena posisinya kita masih membandingkan dan melihat ke belakang diri kita yang lalu yang itu ternyata menyakitkan gitu. Atau kita maknainya menyakitkan. Padahal sebenarnya kalau kita tuh paham bagaimana takdir Allah itu bekerja, maka itu kita akan menjalaninya dengan tenang. Maka mungkin tadi Mas Ifta kalau misalnya biasanya Mas, oh berarti levelnya udah ini nih, udah memahami bahwa takdir Allah itu sudah emang itu takdir Allah kan, berarti kan sudah berjalan apa adanya gitu. Hingga akhirnya kita merasa tenang, tidak terganggu, tidak terusik gitu ya, tidak iri, tidak menyesal gitu terhadap sesuatu yang sudah kita kerjakan di masa lalu. Nah, ini perlu kita pahami ya terkait dengan bagaimana takdir itu bekerja. Nah, ini kita perlu kita bedakan ya teman-teman semua, bahwa memang benar rezeki itu sudah Allah takar dan itu nggak mungkin ketukar ya. Itu udah fix gitu. Masalahnya gini, masalahnya adalah rezeki itu Allah udah takar memang, tapi dia itu sesuatu yang itu tidak kita bisa jangkau sekarang. Itu sesuatu di masa yang akan datang atau di masa depan gitu. Atau tomorrow ya, istilahnya itu besok gitu. Itu kita nggak pernah bisa lihat. Mengingat kalau kata seorang ulama gitu ya, kita itu sebagai seorang manusia kita itu dihijab. Jadi kita itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk tidak bisa melihat masa depan dan tidak bisa kembali ke belakang. Oh, itu keren banget sih. Jadi gimana gimana mungkin seorang muslim itu manusia itu ya, itu melihat masa depan itu nggak mungkin. Dan kembali ke masa lalu juga nggak mungkin. Maka rezeki yang kita punya itu yang saat ini kita dapatkan itu rezeki kita. Rezeki kita itu yang saat ini kita dapatkan gitu. Makanya kalau misalnya sesuatu itu udah terjadi di kita saat ini, berarti belum rezeki kita. Dan itu sudah Allah takar tentunya. Sudah Allah pertimbangkan dengan sangat adil ya, karena beliau yang maha adil gitu. Jadi udah pasti udah sesuai dengan takarannya. Sebagaimana burung ya, kalau misalnya keluar pagi dalam keadaan lapar, dia akan pulang dengan keadaan kenyang. Teman-teman misal kalau pernah ke Bakau ya, ke hutan bakau di Jogja, di selatan Jogja tuh ada tuh hutan bakau di sana. Namanya Baros nama daerahnya. Nah, di sana itu ternyata banyak burung eh bangau ya, yang ada di atas bakau gitu. Dan kalau dipikir itu mereka itu terbangnya jauh karena di pinggir laut itu hampir susah cari makan. Jadi dia akan nyari ke sawah yang cukup jauh jaraknya gitu ya untuk menemukan makanan. Kalau dipikir-pikir sebenarnya Allah itu pengen kita melihat kondisi alam kita saat ini bahwa ternyata rezeki itu sudah Allah takar. Bahkan sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan, itu ternyata sudah Allah pikirkan gitu. Bahkan sesimpel daun jatuh aja, itu Allah tahu. Allah sudah atur itu semua. Apalagi rezeki kita. Itu sudah pasti Allah takar dan sudah Allah ukur dan nggak mungkin untuk ketukar. Nah, karena yang posisinya teman-teman rezeki itu memang bagian dari kehendaknya Allah, kita hanya bisa ikhtiar gitu. Jadi sesuatu yang sudah fix sudah Allah takar itu tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah adalah ikhtiarnya atau cara kita
untuk mendapatkannya. Karena kalau rezeki itu memang perlu dijemput ya, tapi kalau ikhtiar itu perlu dimaksimalkan atau perlu, namanya juga ikhtiar ya, ikhtiar kan dari kata khair ya, khair itu artinya kebaikan gitu. Jadi sebenarnya ikhtiar itu artinya mengusahakan sesuatu dengan sebaik mungkin, sesuai dengan asli katanya khair, kebaikan. Jadi udah pasti baik itu kalau misal ikhtiar. Nah, kalau misal ikhtiar cuma gitu-gitu doang, berarti dia belum mengandung unsur baik ya, bahkan yang terbaik itu tuh belum. Jadi harusnya maksimal gitu, total gitu. Itulah kenapa namanya ikhtiar. Jadi kita hanya wajib untuk berikhtiar. Sebagaimana burung tadi ya, dia harus terbang, harus nyari ke sana kemari, mungkin juga harus eee, sesekali turun di sawah untuk mencari cacing dan seterusnya. Tapi intinya adalah bahwa kita harus tetap berikhtiar. Sama kayak cicak ya teman-teman ya. Cicak itu kalau dipikir-pikir rezekinya itu terbang gitu. Dia tuh nggak nempel di tembok. Kan cicak nggak bisa terbang, tapi kenapa makanannya itu dibuat yang bisa terbang? Nyamuk gitu. Agak nggak masuk akal. Tapi Allah bekali cicak dengan kemampuan untuk bertahan hidup. Dengan nempel di tembok, bisa diem cukup lama gitu, dan ketika nyamuk itu mendekati lampu atau mendekati dinding, dia bisa langsung tangkap dengan lidahnya yang panjang. Nah, itu bagian dari ikhtiar. Jadi kalau pikir-pikir sebenarnya ya pasti ada rezekinya masing-masing. Bahkan kita nggak ngasih makan cicak aja, cicak bisa hidup. Nah, itu ruang ikhtiar teman-teman. Yang mana kita harus wajib untuk berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan. Kenapa? Karena dalam urusan takdir ini, kita perlu paham bahwa rezeki sudah fix, tapi ikhtiar perlu kita maksimalkan. 2 poin ya. Rezeki itu sudah fix, sudah Allah takar, sudah pasti nggak mungkin ketukar, tapi ikhtiar perlu kita lakukan. Nah, saya akan menjelaskan dikit terkait dengan freedom to choose ya, teman-teman semua. Ini menarik ini. Saya dapat ini dari Pak Bagus Riono, dosen kami di Psikologi UGM. Beliau menyampaikan tentang adanya tiap manusia itu punya kehendak bebas, gitu. Namanya adalah freedom to choose. Anggaplah titik-titik di sini yang hitam, yang abu-abu, yang putih, yang kuning, ini adalah pilihan hidup dan itu banyak banget pilihan hidup yang itu bisa kita pilih ya. Apapun lah, menjadi entrepreneur, menjadi freelancer, mau jadi apa, eee karyawan, atau mau jadi penulis, atau mau jadi YouTuber, konten kreator, tuh banyak pilihan hidup kita. Dan itu kita bebas untuk memilihnya. Karena, versi Pak Bagus ya, orang itu akan hidup dengan bahagia dan sukses ketika mereka masih merasa punya freedom to choose, mereka punya banyak pilihan hidup yang bisa mereka ambil. Karena kalau misalnya mereka merasa tidak punya pilihan hidup, berarti dia sedang terkekang, dan terkekang itu bisa banyak. Bisa jadi karena dia terbelenggu oleh nafsu setan gitu ya, ya akhirnya dia susah milih gitu. Padahal manusia tuh fitrahnya mereka punya kebebasan untuk memilih. Atau kalau bahasanya Pak Bagus itu, eee, kemerdekaan adalah fitrah, itu versi Pak Bagus ya. Nah karena memang ini, bagian dari kebebasan untuk memilih, teman-teman semua. Jadi sebenarnya kita itu punya punya, banyak pilihan hidup yang bisa kita ambil. Jadi jangan merasa terkungkung atau terbatasi oleh hal-hal yang itu sebenarnya masih menjadi freedom to choose kita, pilihan hidup kita. Ya misalnya kayak, eee, kan beberapa kali kalau misal kita mahasiswa ya, nanti ketika lulus pasti ditanya, apalagi mau lebaran nanti pasti ditanya itu, "Le, nek ra rampung kok arep dadi opo? Nanti kalau udah lulus dari, kuliah nanti mau jadi apa? Mau ngajar atau mau kerja apa?" Gitu. Itu pasti banyak pertanyaan gitu. Beberapa bahkan tuh ada yang ngelit ya, kayak ngelit itu maksudnya ngelit PTN. "Kamu jadi PNS aja, kamu jadi guru aja," gitu. Jadi seakan-akan kita tuh kehilangan kebebasan untuk memilih hidup atau memilih karir kita sendiri gitu. Karena lagi-lagi itu kita masih punya banyak pilihan yang bisa kita ambil gitu ya. Karena lagi-lagi kita punya kemerdekaan untuk memilih itu. Nah, yang jadi catatan adalah tentang bagaimana kebebasan memilih itu atau sesuatu yang itu belum bisa, kita dapatkan sekarang gitu ya, kita masih dalam banyak opsi dalam kehidupan kita ya.
Itu, kita mulai dari yang kanan dulu ya teman-teman ya. Jadi dari banyak pilihan itu, yang tumor itu kan sesuatu yang, belum pasti ya, dan dia kita banyak pilihan gitu. Kita banyak pilihan mau jadi penulis tadi ya, mau jadi freelancer, atau mau jadi, pengusaha dan segala macam, itu banyak pilihan hidup gitu ya. Nah salahnya, kalau sudah itu kita lewati hari ini, itu yang sudah jadi takdir Allah, itu yang sudah jadi ketetapan Allah, yang mana itu kita tidak bisa untuk mengelak. Misalnya nih, dari pilihan yang kita punya, kita ada banyak pilihan hidup gitu misalnya, "Wah aku kayaknya pengen jadi penulis," gitu misalnya. Tapi ternyata di hari ini, itu takdir Allah nggak kayak gitu misalnya, "Oh sepertinya takdir Allah tuh berkata lain karena aku, tidak jadi penulis yang kubayangkan," gitu. Aku, jadi penulis yang maaf aku nggak jadi penulis gitu, aku, jadinya guru gitu misalnya. Nah, kondisi saat ini yang no itu sudah takdirnya Allah. Jadi kita nggak bisa untuk mengintervensi kecuali dengan ikhtiar-ikhtiar yang memang diarahkan ke sana gitu ya. Karena tadi ada rezeki dan ada ikhtiar ya. Tapi kondisi saat ini itu sudah atas izin Allah, sudah atas kehendak Allah. Yang mana itu lagi-lagi kita tidak bisa intervensi karena sudah terjadi begitu. Apalagi kalau itu bisa kita tarik ke belakang ya, di yesterday, di masa lalu gitu ya. Itu sudah pasti semua yang kita jalani, itu sudah atas kehendak Allah, sudah takdirnya Allah. Jadi nggak bisa kita untuk mengelak teman-teman semua. Kan gini, Umar pernah menyampaikan ya, bahwa aku berpindah dari takdir satu ke takdir yang lain gitu, Umar menyampaikan gitu. Hanya karena agar bahwa, kondisi saat ini itu kondisi sementara gitu, jadi kita bisa pindah ke takdir yang lain gitu. Nah, perpindahan takdir itu kan tidak akan terjadi kalau misalnya kita tidak ada ruang ikhtiar di situ. Makanya dalam hal ini kita percaya bahwa apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu sudah yang terbaik. Kalau misalnya ternyata kita ingin lebih baik, berarti ada kesempatan ikhtiar kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, tinggal tadi bagaimana takdir Allah itu bekerja, kita perlu paham. Sehingga nantinya ketika apapun pilihan hidup kita dan itu terjadi saat ini dan, kita nikmati saat ini, berarti kita perlu banyak cara, perlu banyak strategi untuk bisa mensyukuri dan menikmati dan sabar atas takdir Allah yang kita alami. Gitu ya teman-teman. Jadi itu tentara dan takdir dan rencana Allah yang itu mungkin perlu kita pahami sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa apa yang kita jalani saat ini itu yang sudah yang terbaik bagi kita. Karena kadang kita nggak sadar ya bahwa itu sesuatu yang baik bagi kita. Nah, sehingga dari pilihan hidup itu, dari pilihan freedom to choose tadi, kita bisa yakin bahwa saat ini, yang kita jalani saat ini, kita nikmati saat ini, itu adalah benar-benar yang pas buat kita, apapun kondisinya. Oke. Nah, dari situ teman-teman semua, kita sedikit mundur ke belakang terkait dengan beberapa hal yang tadi sempat kita singgung ya, terkait dengan kegagalan, itu adalah cara Allah untuk membelokkan kita semua. Jadi, kalau misalnya, ternyata di masa lalu, yesterday gitu ya, itu kita merasa bahwa, "Ah, aku tuh sempat gagal," atau, sepertinya aku pernah berjuang semaksimal mungkin, tapi ternyata aku nggak kepilih, yang kepilih adalah orang lain gitu. Kita merasa itu gagal. Dan sebenarnya kegagalan itu adalah cara Allah untuk membelokkan kita dari takdir yang lain. Siapa tahu kalau misalnya kita nanti, katakanlah menang dan juara, siapa tahu ternyata takdirnya, kita mungkin nggak akan seperti ini, kita mungkin akan, lebih stres karena ada tekanan untuk berprestasi terus-menerus gitu misalnya ya. Atau kalau misalnya ambil contoh nih misalnya, saya pernah kepikiran nih ya, mungkin kalau misalnya waktu itu, Pak Anies Baswedan misalnya ya, kepilih jadi presiden saat itu ya, itu mungkin beliau, agak susah untuk bekerja sebagai presiden karena ekosistemnya, support sistemnya di pemerintah itu tidak sebersih itu gitu. Jadi mungkin beliau harus kecemplung dengan ke lubang yang, lumpur kotor gitu ya, untuk main main politik yang nggak fair gitu, hanya karena menjalankan pemerintah yang kurang suportif gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Jadi kayak Allah tuh kayak mentakdirkan beliau untuk kayaknya nggak dulu deh gitu.
kayaknya jangan dulu jadi presiden deh gitu, nanti aja deh gitu. Nah, kadang kegagalan itu adalah cara kita membelokkan hidup hidup kita dari takdir yang memang Allah inginkan gitu. Maka sebaik apapun rencana kita, itu takdir Allah tetap yang paling indah, teman-teman. Eee, Sehingga kadang tuh saya merasa, ketika buat rencana yang luar biasa hebat gitu ya, pakai strategi macam-macam gitu ya. Ada yang sampai buat resolusi 2026 gitu, ada yang sampai buat, vision board gitu dan seterusnya gitu, punya rencana yang banyak-banyak gitu ya. Itu kadang kalau misalnya, kita nggak maksimal gitu, terus kita akhirnya ada rencana yang nggak terlaksana, kita merasa gagal gitu. Sebenarnya kegagalan itu nggak ada masalah, karena bisa jadi gagal yang kita alami itu adalah cara Allah untuk memberikan kita dari sesuatu yang lain. Makanya, ya kita bersyukur Allah kasih kegagalan, siapa tahu Allah sedang menyelamatkan kita dari takdir yang nggak baik. Nah, karena tadi ya, kalau misalnya itu kita, apa, kita a cukup agresif dengan impian atau karir kita gitu ya, pol-polan gitu. Tapi kadang sampai kita melanggar hak-haknya Allah, wah itu agak ngeri. Akhirnya kan nanti urusannya sama ridho nggak ridho ya. Allah ridho nggak kalau misalnya kita melakukan cheating gitu, hanya untuk mendapatkan sesuatu gitu. Itu nanti yang akan jadi tantangannya. Sehingga teman-teman semua, ketika kita memahami takdir indahnya Allah, maka kita akan merasa bahwa kegagalan itu adalah cara Allah untuk membelokkan kita dari sesuatu, yang buruk gitu. Nah, sekarang teman-teman semua, saya minta kita untuk, sedikit untuk, latihan refleksi singkat ya. Tuliskan kira-kira, kalau nggak 3, 1 pun nggak masalah teman ya, peristiwa yang paling mengecewakan dalam karir atau hidup teman-teman semua, dan kemudian, eee, cari momentum di masa lalu gitu ya, yang itu mengecewakan, membuat, kesel, mangkel gitu ya, yang mana kalau kita tarik ke hari ini, ternyata ada hikmah yang luar biasa dari situ. Ternyata ada hikmah dari kekecewaan atau dari marah yang kita alami di masa lalu, yang ternyata saat ini kita menemukan bahwa, "Oh, ternyata kemarin itu bener aku kemarin nggak berangkat," misalnya. Kalau aku berangkat mungkin karena hujan, misal begitu ya. Nah, ada nggak teman-teman momentum di mana teman-teman mengalami peristiwa semacam itu, yang mengecewakan di masa lalu gitu ya, dan hari ini bisa diambil hikmahnya? Boleh tuliskan di kolom chat ya teman-teman semua ya. Oke, ada nggak nih teman-teman, pengalaman di masa lalu yang itu kan oke. Wah, luar biasa nih. Mas, terus. Oke, baik. Ketolak BUMN, tidak melanjutkan seleksi SPPG. Wah, itu sepertinya itu bagian dari kayak kecewa sama diri sendiri ya, Mas, ya. Wah, kenapa kemarin nggak diambil gitu. Wah, kenapa gua ketolak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Mas, terus. Nah, teruskan hikmahnya, Mas. Mungkin ada, sesuatu yang mungkin itu, kamu bisa ambil hikmahnya gitu. Kira-kira apa ya? Sambil kita mikir ya. Jadi gini, cara ngambil hikmah tuh gini teman-teman ya, sesuatu yang tidak menyenangkan, itu, kamu inventarisir gitu ya, dituliskan dulu, "Wah, yang nggak menyenangkan apa ya?" Gitu. Nah, kemudian kamu ambil satu poin di situ, yang mana saat ini itu kamu syukuri. Kayak, "Aku bersyukur sih hari ini aku" misalnya ya, kayak misalnya, mmm, apa namanya, kalau contoh kasus saya ini ya teman-teman ya. Jadi saya dari pondok dulu teman-teman, saya dari pondok kemudian, apa namanya, ada banyak pilihan untuk, S1 saat itu ya. Nah, karena saat itu saya tidak kepilih untuk, kuliah keluar gitu, luar negeri gitu. Mungkin saat ini saya tidak berada di sini gitu, karena ternyata, Allah pengen saya belajar di psikologi.
Ya, kalau di luar misalnya misalnya sekarang saya ke Mesir gitu misalnya ya, itu mungkin, saya jadi ustad kali ya, dan nggak belajar psikologi mungkin ya. Mungkin belajar tafsir, hadis, ya Quran, fikih, gitu-gitu ya. Saya nggak belajar psikologi akhirnya. Tapi karena ternyata saya merasa bahwa, eee, kalau psikologi saya kayaknya ini sesuai dengan kebutuhan saya juga gitu, dan kebutuhan sekitar saya. Jadi mungkin, bersyukur banget Allah tidak waktu itu ya, tidak memberikan jalan ya untuk keluar negeri saat itu. Ya itu, sebuah kesyukuran sih, yang semoga dari situ psikologi ini membantu saya untuk, bermanfaat ya bagi banyak orang gitu. Walaupun mungkin kalau jadi ulama juga bermanfaat ya, tapi entah kenapa jalan saya itu gini gitu, fokusnya ke psikologinya. Oke, baik itu ya, Mbak, itu sesuatu yang mungkin saya bayangkan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman gimana nih? Bisa tuliskan juga ya di situ ya. Oke, ada probation tidak lolos, yes. Baru probation ya, Mbak, selesai ya. Mungkin ada ini, Mbak, kita perlu menggali, Mbak, sebenarnya Allah sedang menyelamatkan saya dari apa ya, entah dari pekerjaannya, entah dari mungkin dari values pekerjaan di sana gitu dan seterusnya. Mungkin itu, apa yang bisa kita ambil hikmah dari situ gitu ya. Membangun tim 2 tahun, didaftarkan PT 1 bulan, tiba-tiba dibubarkan owner, sudah rekrut 30 karyawan, Masya Allah. Sekarang mulai dari nol tapi tidak boleh mengulang kesalahan owner sebelumnya. Wah, luar biasa nih, Pak Buya Rival. Wah, ini luar biasa ya. Sampai bikin PT ya, 30-an karyawan dan itu ternyata dibubarkan sama ownernya. Wah, ini kayak ini ya, jadi belajar hal yang luar biasa banget ya. Ini kan berarti pembelajaran mahal ya. Ibaratnya ya, teman-teman ya, saya tuh masih yakin banget bahwa sesuatu yang terjadi di masa lalu, itu adalah kurikulum kurikulum Allah bagi kita, kurikulum hidup kita untuk sesuatu yang lebih besar di masa yang akan datang. Karena bisa jadi, kalau kita bisa pelajari dan kita ambil hikmahnya, itu kita akan menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang, eee, kurang tepat gitu, atau kurang baik gitu. Jadi kondisi ini tuh luar biasa nih, Mas Buya sampai ngambil, hikmah yang luar biasa ya, di mana agar tidak mengulangi kesalahan owner-nya di sebelumnya. Masya Allah, luar biasa. Kuat-kuat ya Mas Buya Rival ya. Telat lulus 6 tahun. Wah, lulus 6 tahun itu ya sebenarnya nggak telat-telat banget sih. Tapi ini apa S1 atau S2 ya? Kalau S2 sih itu hitungannya telat banget. Tapi kalau S1 masih aman sih. S2 yang mungkin telat banget ya. Nah, totalnya mungkin kita bisa ambil hikmahnya juga ya. Saat itu apa yang diperjuangkan, misalnya mungkin kuliah telat, tapi keluarga selamat gitu. Karena mungkin sambil kerja, mungkin juga harus banting tulang segala macam. Itu kan juga nafi ya, sesuatu yang bermanfaat bagi sekitar kita gitu. Jadi, menurut saya tidak perlu disesali gitu ya. Tinggal nanti kita ambil hikmahnya aja. Sebenarnya apa sih, Allah tuh pengen apa sih, kenapa aku telat sih gitu. Atau Allah ingin menyelamatkan kita dari sesuatu, memastikan kita untuk jadi penyelamat bagi yang lain gitu, bisa juga. Ada cerita dari senior kami ya, dia itu adalah seorang memang heroik sih, karena dia pintar banget statistik, saking pintarnya beliau ini, dia tidak mau lulus lebih cepat dibandingkan temannya. Akhirnya dia lulus paling akhir seangkatan, hanya karena teman dia itu lulus duluan gitu. Ya agak heroik, tapi akhirnya dia jadi dosen juga, walaupun lulusnya paling akhir gitu. Keren ini emang. Itu bagian dari perjuangannya. Tidak berani untuk berwirausaha. Oh, ini penyesalan berarti ya? Oke. Baik, nah mungkin hikmahnya apa nih? Siapa tahu wirausaha itu bukan bidang ya, atau sesuatu yang akan diperjuangkan ke depan, siapa tahu. Karena mungkin wirausaha itu kan tantangannya banyak ya, jadi agak harus harus benar-benar berjuang gitu. Nah, mungkin yang agak aman tuh misalnya kayak ngajar, guru gitu, atau bikin kursus itu, atau bikin produk digital yang lagi laku-lakunya gitu ya. Nah, jadi mungkin Mas Fandi Rahmawan bisa juga ceritakan ya, hikmah apa yang bisa diambil ketika memang Allah tidak kasih kekuatan untuk, memantapkan diri berwirausaha gitu. Gugur di tahap akhir CPNS Kemenlu 4 tahun lalu. Oke, alhamdulillah sekarang jadi ibu rumah tangga yang bisa full sama anak sambil jualan santai
nggak ada pressure kerjaan. Wah, Masya Allah. Iya, ya, kayaknya luar biasa ya, Mbak Aisyah ya. Mungkin kalau keterima CPNS mungkin, udah sibuk dengan kerja ya mungkin ya. Mungkin juga, resikonya nanti keluar negeri mulu atau terjadi mulu keluar-keluar ya akhirnya Anda nggak keurus mungkin gitu ya, Mbak, ya. Tapi ternyata Allah takdirkan begitu ya. Semoga ini, hikmah yang kuat ya bisa Mbak Isa ambil juga ya bahwa ternyata, karir apalagi ini ibu rumah tangga ya, mungkin kita bisa bahas kapan-kapan ya teman-teman ya. Ibu rumah tangga itu juga karir ya teman-teman. Jangan jangan anggap ini sebuah pekerjaan, walaupun dia muncul di KTP sebagai ibu rumah tangga gitu pekerjaan KTP-nya, tapi itu karir. Bahkan seorang ibu itu memang kantor terbela ibu rumah tangga, menurut saya ya. Itu nggak bisa dilepas terkait dengan perannya di rumah gitu ya. Walaupun nanti keluar 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 rumah ya itu mungkin kita bahas lebih detail aja di berikutnya. Tapi intinya, ada hikmah penting ya dari, kenapa kemudian kita nggak lulus CPNS, tapi akhirnya kita jadi rumah tangga dan ternyata bisa mendidik anak dengan baik. Pernah gagal LPDP sampai 3 kali, jadi belum bisa kuliah lagi. Kalau waktu itu lolos, mungkin akan berkurang sekali quality time sama keluarga. Yes, jadi begitu ya. Karena mungkin kalau itu ibu rumah tangga emang ini sih, sama anak itu important banget. Kualitas dengan anak itu penting banget. Apalagi tugas pertama anak itu kan bahagia, tugas pertama dia, bukan pinter ya. Kalau kata Willy Risman itu tugas pertama seorang anak ketika dia balita itu bukan pinter, pinter hitungan, pinter nulis, pinter baca, bukan, tapi adalah bahagia. Dan dia bahagia tentu bersama ibunya. Makanya ibu rumah tangga itu jadi karir impian. Karena mungkin yang bekerja di rumah juga pengennya adalah ibu rumah tangga. Enak banget ya, di rumah santai-santai gitu ya, kalau kualitasnya banyak gitu. Duitnya dari bapaknya, dari suaminya, jadi tinggal cair aja. Tapi kondisi orang macam-macam ya, karena ada yang kebutuhannya berbeda gitu. Jadi tidak bisa kita samakan, tapi setidaknya ada yang bisa kita ambil bahwa kita bisa quality time ya dengan anak. Nggak masuk perguruan tinggi, masuknya ke jurusan kuliah desain yang insya Allah bisa bikin Instagram page berisikan ilmu dengan cara menarik, Masya Allah. Ini Mbak Nita kayaknya content creator, yang bisa ini ya, buat-buat desain gitu ya. Karena dulu kalau misalnya masuk PTN ya, ya mungkin beda tantangannya kan ke riset, kemudian ke lomba-lomba, achievement harus tinggi gitu-gitu ya. Kalau swasta kan sebenarnya nggak begitu dikejar banget ya. Kecuali yang ambis ya. Ada tuh tipe-tipe yang ambis, ambis banget gitu ya, semua diambil gitu ya. Tapi di swasta kan banyak keluasan gitu ya. Oke, baik. Ya semoga tidak disesali ya Mbak, Deva ya. Hikmahnya bisa lebih banyak waktu untuk me time dan beribadah. Iya. Iya nih Mbak Kakabila, Barbesnya lolos. Berarti ini Mbak, berarti gini, nanti kita akan bahas pertemuan yang ke depan ya. Kita perlu menemukan Inji dan Eza dalam mengembangkan diri kita. Itu pertemuan besok, persis besok. Ini menarik banget. Nah, kalau misalnya kita punya banyak waktu, waktu itu mau kita apain gitu? Kita mau fokus ke apanya ini dalam mengembangkan diri? Karena ya karir kan tiba-tiba nggak tiba-tiba datang ya, dia harus kita ikhtiarkan tadi ya, ada ruang ikhtiar untuk kita menggapai itu gitu. Jadi mungkin kalau misalnya probation nggak lolos, mungkin Allah pengen kita lagi bersiap diri, siap mental, mungkin juga siap skill gitu ya, juga mungkin siap kematangan kedewasaan gitu misalnya. Hanya agar nanti kita masuk, kita udah siap lari gitu. Mungkin gitu ya. Jadi mungkin perlu kita cari hikmah nih, cari momentum yang ada. Tidak lolos FNS, awalnya sedih dan kecewa karena teman-teman saya pada lolos. Tapi alhamdulillah sekarang sudah enjoy menerima dengan pekerjaan yang sekarang padahal bukan cita-cita saya dari kecil. Sebagai guru, Masya Allah. Ya, yeah, nggak apa-apa. Uh, itu tuh kalau misalnya guru, jadi guru itu kan mulia ya. Bahkan pekerjaan yang paling banyak pahalanya, satu di antara adalah guru gitu. Soalnya kalau dia ikhlas ya, itu ngajarin huruf aja, itu dihitung satu kebaikan. Itu kok satu orang, itu kok sekelas gimana? 30 dan dia paham, mereka tuh semua paham apa yang diajarkan gitu. Wah, itu luar biasa banget ya. Pahala guru tuh banyak banget. Cuma kadang kita tidak merasa itu sebuah sebuah pahala ya. Karena kita kayaknya itu kayak kerjaan doang gitu. Kesannya kayak kerjaan yang nanti cuma ya udahlah kerjaan di sekolah aja gitu. Pulang sekolah bubar itu hilang. Makanya tuh saya sampai heran.
ada guru-guru yang suka banget TikTok-an gitu ya. Di kelas TikTok-an, di luar TikTok-an gitu. Bahkan ketika di kelas itu rapi, di luar itu dandannya tuh Masya Allah gitu ya. Bahkan ada yang berbeda sekali dunia ya antara dunia sekolah dengan dunia kerja di sekolah yang ngajar ya dengan dunia dia di luar gitu. Agak menarik sih gitu. Makanya ada yang dugem ya, saya juga heran ada guru yang dugem gitu. Agak unik ya. Tapi kalau misalnya Allah selamatkan Mbak Enul dari CPNS dan sekarang fokus jadi guru, semoga itu ada jalan untuk mengembangkan diri lebih lanjut gitu ya. Siapa tahu di situ uh, Mbak Ainul tuh dipertemukan sama sesuatu yang dulu kamu diminta menembus dosa gitu. Tuh kamu dulu jadi murid yang nakal gitu misalnya ya, atau yang malas gitu, yang ngantukan gitu misalnya ya. Akhirnya dibahas deh sekarang jadi guru gitu tuh rasanya kalau misalnya kamu ketemu murid yang ngeselin gitu ya. Siapa tahu ya, tapi Allah alam ya. Semoga lagi-lagi ini jadi bisa hikmah yang bisa kita ambil terkait dengan uh, kondisi saat ini gitu, terutama jadi guru. Dan semoga itu jadi langkah berkah ya untuk memaksimalkan potensinya Mbak Ainul. Oke, lanjut. Tidak lulus tahap paling terakhir di sebuah company swasta multinasional besar setelah banyak step hiring panjang sebelumnya yang padahal terasa mudah walaupun sedikit challenging. Hikmahnya, alhamdulillah dapat kerja di company dengan work type WFA. Ya enak banget WFA. Serius. Saya ngalami WFA tuh 3 tahun ya, temen tuh asik banget kerjanya cuma di rumah doang. Gaji lumayan lancar terus nggak pernah seret. Tapi ya gitu, itu enaknya di situ. Makanya itu bersyukur banget dan punya benar ada fleksibilitas. Saya sampai bikin kantor sendiri di rumah hanya agar saya bisa leluasa untuk bekerja gitu ya. Walaupun ya ada aja godaannya, misalnya kayak gini, ini ya, 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 oke, gitu. Oke. Nah, itu bagian dari keasikan ya ketika WFE gitu. Nah, bersyukur ya teman-teman ya. Walaupun nanti terkait dengan gaji mungkin kita bisa perlu agak ngelus dodo gitu ya. Ambil apa? Keluarkan pelan-pelan gitu ya, biar kita bisa menikmati semuanya walaupun tetap di rumah gitu. Dan semoga bisa fleksibel ya Mbak Lucia ya. Dan semoga ketika jalan dengan baik, insya Allah nanti akan ada jalannya untuk bisa keluar rumah dan berkarya dengan lebih baik gitu. Arjuna Arkana, tidak jadi keterima kerja di Medan. Kalau misalnya saya kerja di Medan, tahun lalu kemungkinan saya akan stres karena banjir dan meledaknya harga-harga barang. Oh iya, Masya Allah. Wah, Mas Arjuna luar biasa sekali insight-nya ya. Karena ternyata emang ada hikmahnya juga ya. Ketika nanti kita misal tidak terima kerja, tapi ternyata Allah selamatkan dengan yang lain gitu. Luar biasa. Allah kasih gantinya langsung tuh, Mas Arjuna. Oke, Mas Daus tidak bisa masuk PTN karena lulusan pondok salaf ternyata bisa membangun dan ternyata bisa bangun tim media dan dapat banyak pengalaman lewat media pesantren. Wah, luar biasa sekali nih. Oh, ini keren nih karena nih dia tuh masternya media ya. Jadi ketika nggak masuk PTN gitu, tapi ternyata dipertemukan sama kampus yang pun cukup fleksibel dan akhirnya bisa mengembangkan diri lebih baik di urusan media. Nah, ke depan kalau misalnya memang itu bisa diasah terus, kemampuan medianya gitu ya, skillnya gitu ya, itu bisa bikin agensi sendiri, Mas Daus. Karena kan sekarang kan konsultan gitu kan banyak ya. Ya kalau misalnya ada willing untuk ke wirausaha itu bisa banget gitu. Oke, ini Ramadan pertama Jobless. Masya Allah, Alhamdulillah jadi banyak waktu ibadah, sholat, tadarus, dan waktu untuk tidur siang jadinya. Doakan saya semoga segera pekerjaan kembali. Amin. Ya Allah, Mas Adi, saya doakan semoga dapat pekerjaan terbaik yang itu dapat berikan manfaat ke banyak orang. Baik itu berupa finansial, baik itu berupa services gitu ya. Dan Mas semakin bisa menjalani hidup dengan lebih baik gitu Mas Adi. Oke, sebentar teman-teman ini laptop saya baterainya mau habis. Sambil saya baca ya. Burnout di sebuah pesantren akhirnya resign. Oke, ternyata circle di sana kurang baik. Baru dikasih lihat setelah resign.
Semoga next bisa dapat pekerjaan yang lebih cocok. Ya, oke. Baik baik. Berdoa di suatu pesantren bisa jadi karena banyak hal ya, Kak Zakia Mutia ya. Nah, semoga, dari situ, eee, ketemu dengan lebih pas ya, dan kalau misalnya di pesantren memang banyak dramanya gitu, ada hal yang mungkin nggak sesuai dengan values ya, semoga Allah segera temukan ya, tempat terbaik buat, eee, Mbak Zakia dan semoga dapat jalur karir terbaik nih untuk, kehidupan berikutnya. Oke, baik teman-teman sebentar saya izin untuk, nyalakan ini dulu ya, charger-nya. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk sharing-nya teman-teman semua, luar biasa sekali sudah bercerita di sini dan kita bisa mengambil hikmah sama-sama ya. Semoga apa yang kita, upayakan, diskusikan di sini itu menjadi cara kita untuk rilis ya, dari sesuatu yang terjadi di masa lalu, kemudian kita bisa maknai dengan, lebih baik gitu. Karena kalau misal kita itu gagal memaknai masa lalu, khawatirnya kita merasa kita jadi korban, lagi-lagi kita jadi korban. Kalau kita merasa kita jadi korban, kita merasa Allah itu nggak adil. Kalau kita merasa itu nggak adil, saya khawatir nantinya ke depan kita tidak punya gambaran positif terkait dengan kehidupan masa depan kita, khawatirnya begitu. Tapi beruntungnya Allah selamatkan kita dari hal-hal yang buruk ya, dan kita, bisa mengambil hikmah penting dari kejadian yang kita alami saat ini. Yang luar biasa banget teman-teman. Terima kasih untuk sharing-nya. Oke, baik kita lanjut ya teman-teman semua, terima kasih untuk, latihan kita. Eee, Berikutnya ini terakhir ya teman-teman terkait dengan ini ya, berdamai dengan andai saja. Nah, gini teman-teman ya, mmm, ini saya ambil dari, persepsi dan bayangan kita ya ketika kita punya masalah gitu ya, atau ketika kita ada sesuatu yang nggak pas di masa lalu gitu. Terus akhirnya kita tuh berandai-andai karena kita tidak ingin menyesal gitu. Misalnya kayak, eee, "Wah coba aku nggak keluar dari PNS," gitu. "Wah coba, aku kemarin keterima di PTN," gitu misalnya. Jadi kita tuh kayak ada rasa menyesal dalam diri kita, akhirnya kita berandai-andai gitu. Padahal ini dijelaskan dalam sebuah hadis ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita andai saja, "Oh coba kemarin kayak gini, wah kalau misalnya kemarin gini kayaknya nggak bakal kayak gini," gitu misalnya. "Kalau kemarin aku di PTN kayaknya aku nggak bakal nganggur," gitu misalnya. "Kalau kemarin aku ambil yang di BUMN, mungkin aku nggak akan miskin," gitu. Nah, kata-kata andai teman-teman, kalau bahasa Arab tuh "lau" ya, "lau ana" ghaniyun misalnya, atau kalau aku kaya, "lau ana ustadzun," kalau aku jadi guru gitu misalnya. Jadi, kita tuh berandai-andai gitu ya, karena atas penyesalan masa lalu kita, itu ternyata membuka pintu setan gitu teman-teman. Jadi, eee, idza qala lau futiha babas syaiton gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh berandai-andai, kita mengumpamakan atau kita mengungkapkan penyesalan di masa lalu gitu. Nah, itu membuka pintu setan, kenapa? Karena akhirnya kita akan mempertanyakan takdirnya Allah, seakan-akan tuh kayak nggak adil gitu, seakan itu kayak nggak pas gitu. Itulah kenapa kita dilarang untuk berandai-andai teman-teman. Dilarang untuk, eee, mengumpamakan kita sesuatu yang terjadi di masa lalu yang harapan kita terjadi tapi nggak terjadi, akhirnya kita berandai-andai, itu nggak boleh. Nah, sehingga teman-teman semua karena kita dilarang untuk berandai-andai, maka kita fokus pada hal-hal yang memang sudah Allah takdirkan. Makanya disampaikan surah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah telah menakdirkan dan apa yang Dia kehendaki itu terjadi gitu. Maka sebenarnya, daripada kita berandai-andai, justru kita menyampaikan bahwa, "Oh ya, ya qadarullah," gitu. Qadarullah memang seperti itu gitu. Jadi justru kita, eee, ini mix antara sabar dan syukur ya teman-teman ya. Karena posisinya bersabar karena harapan kita tidak terjadi, bersyukur karena Allah selamatkan kita dari takdir yang lain gitu. Sehingga kita menyatakan bahwa kita perlu, qadarullah.
wah qadarullah ya ternyata emang harus begini jalannya gitu. Itu penting. Karena lagi-lagi semua yang terjadi dalam kehidupan kita, karir kita, itu semua atas kehendak Allah dan itu tidak bisa lepas dari itu. Nah, sehingga teman-teman semua, mari kita sama-sama mengambil hikmah penting dari apa yang terjadi di masa lalu ya, agar kita bisa move on, bisa mengambil hikmah, dan kita bisa segera mencari formulasi paling pas, paling tepat untuk kehidupan kita berikutnya. Beruntunglah momentum Ramadan ini adalah momentum terbaik kita untuk memperbarui diri kita. Ibaratnya kalau cucian kotor ya itu masuk cuci dicuci ulang, dibersihkan kotorannya sehingga kita bisa kembali bersih gitu di pasar Ramadan nanti. Dan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, karena yang itu kita ingin bangun gitu, itu benar-benar bisa terwujud. Kita mulai dari husnuzon sama Allah, yakin bahwa takdir oleh takdir yang terbaik gitu, dan apapun yang terjadi itu semua sudah atas qadarullah Allah, sesuai dengan ketetapan yang sudah Allah buat. Jadi tidak akan lepas dari situ. Oke, baik. Wah, sudah jam 6 ya, nggak kerasa sekali, teman-teman. Uh, Tadi jadi penutup kita, teman-teman. Jadi ini sisanya kita akan diskusi atau tanya jawab aja. Saya akan buka penata tanya jawab. Kita maksimalkan 2 aja ya tanya jawabnya ya, biar tidak terlalu larut ya, tidak terlalu lama gitu. Soalnya ini jam 6 juga. Nanti akan beres dengan kegiatan yang lain gitu. Nah, dari sini teman-teman boleh kalau ada pertanyaan. Oke, sudah resen ya. Mas Ahmad Rifai, monggo Mas Ahmad Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, makasih Mas Jihad yang sudah berbagi ilmu. Cuman kalau mulai jam 5 saya telat agak jam 5.15 gitu. Saya mau sharing dikit aja. Jadi masalah takdir tadi menarik ya. Jadi dulu saya pernah belajar takdir itu pusing sendiri kayak gitu. Jadi ada kaidah yang memudahkan kita bahwa Allah itu maha adil, tidak pernah zolim. Allah itu maha benar, nggak mungkin salah. Dan Allah itu maha baik, cintanya luar biasa kepada hambanya. Nah, tadi saya yang satu kekecewaan yang dulu mungkin menjadi luka ya, tetapi saya sudah rilis berdamai bahwa saya lulus telat 6 tahun. Mungkin tadi ya nggak apa-apa, 6 tahun nggak terlalu telat sih. Cuman kalau dihitung dari saya SMA dan kuliah saya itu 10 tahun, Mas. Jadi kalau rata-rata orang itu 4 tambah 3 itu 7 tahun, saya menghabiskan 10 tahun. Dan saya mengambil hikmah, jadi ketika takdir itu, masa lalu itu respon 2 sikap yang menurut saya harus kita pahami. Satu, ketika yang sudah terjadi, ya kita terima bahwa itu sudah terjadi, benar kata Mas Jihad tadi, ada Allah sedang memperjalankan. Jadi takdir yang sudah berlalu kita terima pasti ada sesuatu hikmah. Tapi di sisi lain kita harus juga aware bahwa ada kesalahan yang kita lakukan. Nah, kesalahan-kesalahan itu yang kita inventaris, jangan kita ulangi untuk di masa depan. Jadi satu sisi memang menerima itu takdir yang baik, tapi di sisi lain kita harus introspeksi agar menjadi pelajaran ke depan. Karena kalau hanya mengambil hikmah kemudian kita apa ya, ini memang sudah kayak gini, kayak hopeless gitu ya, salah juga. Jadi memang harus balance untuk bagaimana masa lalu dihadirkan di masa kini, nah masa depan itu dihadirkan di masa kini. Jadi masa lalu dan masa depan itu ditemukan di masa kini. Karena kalau terlalu khawatir masa depan, stres, terlalu luka sama masa lalu, sedih. Jadi gitu Mas, memang perjalanan Allah memang perjalankan hidup kita, namun kita harus benar-benar merespon itu dengan cara yang baik. Apakah memaknai kita malah bertumbuh atau malah tumbang? Itu Mas sharing saya. Makasih. Baik, terima kasih Mas Ahmad Rifai. Wah, luar biasa sekali. Ini udah sampai level wisdom nih kayak Mas Ahmad nih. Luar biasa ya, keren banget ya. Banyak lukanya Mas. Masya Allah. Ya emang gitu Mas. Kalau banyak luka tuh banyak tanda bahwa dia pengalaman gitu di situ.
luar biasa sekali. Jadi saya jadi kepikir gini deh Pak Sahabat, insight-nya adalah berarti kita tuh di tengah-tengah nih Mas ya, di yang saat ini kita alami gitu ya. Kalau misalnya kita saat ini sudah di posisi yang oke, takdir kita kayaknya lagi takdir buruk nih misalnya, sebenarnya nggak ada takdir buruk ya. Mungkin Allah pengennya kita posisinya sedang gagal gitu misalnya ya, atau sedang tidak diterima jadi PNS nih misalnya gitu ya. Nah, posisi itu ternyata kita tuh sedang dancing ya, sedang menari di antara dua ketetapan gitu. Antara kita fokus ke masa lalu penyesalan atau fokus ke masa depan dengan harapan gitu. Makanya kenapa masa depan, tomorrow, itu sifatnya freedom to choose. Itu hanya agar kita masih punya banyak pilihan hidup yang bisa kita ambil. Jadi kita di tengah nih, yang tengah nih ya, bagian kayak apa nih, kayak matahari itu ya. Itu kita kayak dancing di tengah-tengah gitu. Kayak apa ya? Dancing itu kita kayak menikmati sesuatu yang kita di antara tengah-tengah itu gitu. Yang masalah udah terjadi ya udah, kita kita ya kita sabar-sabari gitu ya. Kita syukuri yang ada juga gitu. Sedangkan di masa lalu, di masa depan, sesuatu yang belum terjadi itu masih kita bisa upayakan. Itu benar banget tuh Mas. Itu tepat banget itu menggambarkan, itu pas banget. Jadi lagi-lagi saya menjadi sebagai apa ya, dancing in the middle ya, antara tomorrow dan yesterday gitu. Kita benar-benar menikmati takdir Allah itu dengan indah gitu. Ya Allah, bersyukur banget aku nggak lolos ke Mesir saat itu gitu ya. Karena mungkin aku masih banyak pilihan hidup yang bisa aku ambil gitu. Nah, dengan berbagai macam ininya ya, apa dinamikanya gitu ya. Tapi bersyukur gitu, karena mungkin bisa jadi pilihan untuk masuk ke kampus yang lain, masuk kampus terbaik gitu. Mungkin juga bisa punya pilihan yang mungkin bisa lebih tepat untuk kita gitu. Nah, itu yang mungkin jadi potensi kita juga. Tapi itu poinnya menarik tuh Mas Ahmad, bahwa ya kita selalu ada di dua posisi ya, antara kita terpaku dengan masa lalu karena udah terjadi ke tempat Allahnya gitu ya, atau kita bisa move on gitu ya, untuk fokus mengambil banyaknya pilihan yang Allah kasih gitu. Luar biasa. Thank you Mas Ahmad untuk nge-trigger hikmah pagi ini ya, untuk diskusi kita. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Nah teman-teman, ada lagi satu lagi yang mau share sesuatu, mungkin boleh ya. Oh oke, boleh. Ini Mbak Maulidia Uli ya, nggak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Jed dan semuanya. Ya. Izin bertanya, saya pernah mendengar kata-kata salah satu ibadah terpanjang itu adalah berprasangka baik terhadap takdir Allah. Nah, saya ingin bercerita, saya dulu pernah berdoa kepada Allah untuk bisa mendapatkan pekerjaan saya saat ini. Dan alhamdulillah Allah kabulkan doa saya. Namun akhir-akhir ini saya tuh merasa bertanya-tanya, apakah benar ini tuh takdir yang Allah berikan kepada saya, yang terbaik untuk saya, karena saya merasa stuck dan tidak berkembang pada pekerjaan saya saat ini. Saya juga merasa kayak apakah dulu tuh saya berdoanya kurang lengkap. Jadi kayak apa namanya? Saya merasa dulu doanya kurang lengkap karena saya merasa stuck di sini terus gitu. Apakah saya perlu keluar dari zona ini dan berdoa untuk mendapatkan pekerjaan lain yang mungkin lebih baik lagi atau bagaimana? Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Uli, luar biasa sekali ya. Saya tuh kagumnya adalah ternyata Allah itu mewujudkan doanya Mbak Uli ya. Iya Kak. Insyaallah. Karena nggak semua orang itu diwujudkan loh, cepat lagi. Karena mungkin orang struggling dulu, orang-orang mungkin juga butuh effort yang nggak biasa gitu untuk sampai ke level itu gitu. Tapi Mbak doa dan dapat itu. Dan sekarang posisinya kayaknya stuck gitu, nggak berkembang gitu, atau mungkin kayak wah akhirnya gini-gini doang hidup gua ya, kayaknya kok nggak ada yang seru gitu, nggak ada yang baru gitu. Mungkin ya Mbak ya, mungkin gini, kalau mau kita mengsusun ya, berarti mungkin Allah sedang menaruh Mbak di posisi
kejenuhan, hanya agar Mbak itu bisa melihat ke depan masih banyak pilihan hidup gitu. Karena gini, kondisi jenuh itu kan kondisi di mana kita udah sampai di level yang cukup untuk melakukan sesuatu dan perlu tambahan tantangan untuk naik level berikutnya. Jadi kalau di psikologi itu psikologi kognitif ya, itu ada namanya konsep disequilibrium namanya. Disequilibrium itu kayak gini nih, misalnya kita naik ya sampai ke level ini ya. Nah, kita udah biasa bahkan udah sampai level menguasai di level ini gitu. Tapi kejenuhan itu membuat kita ingin sesuatu yang itu lebih berkembang gitu. Akhirnya kita perlu ada standar baru yang itu perlu kita buat gitu. Nah, yang akhirnya nanti ada equilibrium untuk ada semacam jurang antara apa yang terjadi saat ini dan apa yang kita inginkan sesuatu yang baru gitu. Nah, tugas kita adalah mengusahakan jarak atau jeda itu biar dia bisa selevel gitu. Artinya mungkin Allah pengen Mbak Uli itu segera naik level. Bukan tentang jabatannya, tapi tentang pekerjaannya atau cara bekerjanya. Mungkin cara kerja dengan cara yang baru atau mungkin nambah skill untuk menguatkan beberapa hal yang baru gitu. Saya percaya banget ya bahwa ada pattern of success ya namanya ya. Jadi pola kesuksesannya itu punya oleh tiap orang gitu ya. Dan itu beda-beda. Kadang-kadang itu di-trigger oleh satu hal. Misalnya ketika nambah satu skill, satu keterampilan baru, biasanya dia akan ada tambahan pekerjaan juga gitu. Yang padanya juga akan nambah potensi atau kesempatan untuk bekerja di suasana yang baru juga gitu. Makanya kalau misalnya Mbak di dalam posisi yang itu sedang jenuh di pekerjaannya, maka mungkin pertama Mbak doa di-upgrade doanya. Kalau kemarin doanya Allah aku udah bekerja nih gini-gini ya Allah gitu. Nah, sekarang doanya di-upgrade, ditambah lagi doanya. Direvisi tapi diperbaiki dengan lebih lengkap gitu ya. Ya Allah berikan aku kesempatan, kekuatan, keterampilan untuk bekerja di A, B, C, D gitu. Dengan banyak gaji dan banyak keberkahan gitu misalnya gitu. Dan seterusnya. Jadi doanya di-upgrade. Yang kedua adalah skill-nya ditambah, Pak. Saya yakin banget ya bahwa ketika kita nambah skill, nambah keterampilan itu akan berhubungan dengan nambah earning ya, nambah pendapatan juga. Gitu. Karena kan apa namanya keterampilan yang kita kembangkan itu berkonsekuensi kepada bertambahnya pekerjaan yang kita dapatkan gitu. Konsekuensi nambah pekerjaan adalah nambah peluang juga untuk naik level gitu. Makanya perlu ditambah skillnya juga. Hanya agar tadi ya kita keluar dari kejenuhan itu, keluar dari zona nyaman kita yang kita sudah cukup lama di situ untuk mengembangkan diri lebih lanjut gitu. Jadi tinggal dipilih aja skillnya apa tuh, Mbak. Misalnya skillnya Excel atau kalau desain grafis ya mungkin merambah ke musik misalnya atau ke video gitu dan seterusnya yang itu nanti juga bisa terus dikembangkan. Yang nantinya itu akan membantu Mbak keluar dari kebosanan bekerja di situ. Nah, gitu. Sama yang terakhir mungkin ya, ini yang mungkin jadi penguat juga. Ketika Mbak itu merasa jenuh dan merasa tidak berkembang di situ, mintalah mentor atau cari mentor yang bisa membantu Mbak bisa naik level. Naik level ini bukan jabatan ya, tapi naik level itu lebih karena cara bekerjanya gitu ya. Karena bisa jadi ketiadaan mentor dalam pekerjaan atau hidup kita itu membuat kita jadi nggak berkembang gitu ya. Gitu-gitu aja gitu. Ya siap Mas Andanto online. Aduh. Baik, hati-hati Mas ya. Semoga lancar semua aktivitasnya dan semoga berkah selalu Mas Andanto. Ini terakhir nanti Mbak Uli ya. Jadi gitu ya Mbak. Jadi yang ketiga adalah fokusnya apa yang kita upayakan dalam bekerja ini itu perlu disupport oleh mentor yang bisa membantu Mbak untuk melihat hal yang kurang pas atau kurang tepat atau hal yang bisa diperbaiki lebih lanjut gitu. Hanya agar kita ke-challenge diri kita untuk nantinya bisa memaksimalkan ya apa yang kita lakukan gitu. Karena mungkin mentor itu kan bisa lihat blind spot kita ya. Sesuatu yang nggak bisa kita lihat, tidak bisa kita tarakan gitu.
tapi mentor tuh bisa lihat itu dan akhirnya kita bisa menemukan celah kita di mana dan kita bisa kembangkan itu lebih lanjut. Jadi saran saya kalau Mbak di tempat sekarang cari mentor yang bisa mensupport itu dan kalaupun sudah ada minta untuk memberikan feedback ya dari kinerja yang sudah ada gitu. Sehingga harapan nanti bisa berkembang lebih lanjut itu untuk semua pekerjaan yang ada di tempat yang Uni. Semoga tiga tadi membantu ya Mbak ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, terima kasih untuk waktu dan diskusinya. Sampai kita cukupkan sekian ya kajian kita, diskusi kita, sharing kita, kelas kita di pagi hari ini. Nanti insight-nya akan segera saya share ya. Yang kemarin tuh dari recording-nya, tapi saya berharap nggak cuma itu, tapi juga ada insight yang bisa kita diskusikan bareng ya. Sama-sama Mbak Uli. Thank you Mbak sudah sharing juga ya Mbak ya. Tadi masih ada yang resen, beneran mau nanya nih. Oh udah, nggak jadi. Oke. Baik, teman-teman semua, nanti yang ada pertanyaan kita bisa simpan dan bisa taruh di Google Classroom, termasuk refleksi juga saya akan taruhkan di Google Classroom untuk bisa diskusikan oleh teman-teman dan diisikan di situ ya. Nggak wajib, tapi kalau diisi, saya bersyukur itu bisa jadi menambah khasanah kita terkait dengan bagaimana kita bisa menjalani takdir Allah dengan lebih baik. Itu sekian dari saya cepat sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sukses selalu teman-teman semua. Jangan lupa untuk mulai hari dengan hal yang baik. Kita bisa sholat duha dulu atau tilawah dulu gitu ya dan semoga hari ini lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jihad. Sami Mbak Ainun, sukses selalu, sehat selalu. Pergi dong, jangan. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok. Kita bahas easy dan enjoy ya. Ini seru banget kalau yang ini karena nanti kita bakal memperdalam nih teman-teman tuh kira-kira apa yang bisa membuat Mbak Mas semua itu bisa berkembang. Tapi kita bantu besok aja. Sami-sami. Oke, saya izin tutup teman-teman semua. Tolong keluarin air.